Maksudnya gedung itu tidak tetap di situ. Siap, izin. Jadi adanya Poltekkad itu diharapkan lebih besar. Siap. Dengan nama itu, Hamengkubuwono itu. Salam Poltekkad Smart Army College. Selamat siang, berjumpa lagi dengan kami Letnan 2 CHB Puspalubis Espesi. Saat ini kita sudah bersama Bapak Kolonel Artileri Purnawirawan Bapak Haryadi dalam rangka temu kangen dengan Purnawirawan Poltekkad. Nah, saat ini Bapak Kolonel Artileri Purnawirawan Haryadi lulusan dari Wamil atau Wajib Militer pada tahun 1964. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya untuk saat ini? Baik. Siap. Tetap sehat dan semangat. Siap, semangat selalu ya Bapak. Siap. Izin Bapak, kami langsung ingin menanyakan, izin Bapak berdinas di Instek sebagai Kadepsista. Untuk pertamanya izin Bapak. Pertama kali Siap, sesuai izin. dengan keputusan Kasat, saya Siap, sebagai izin. Kadepsista. Siap. Pada tahun 1988 benar Bapak? Ya, kira-kira gitulah. aku Siap. lupa. Ya. Siap, izin Bapak. Dan pada awal berdirinya pada tahun 1992, saat itu sebagai Wakil Direktur Instek Bapak. Ya. Nah, kami waktu itu sudah menggali dari para sesepuh sebelumnya untuk mencari informasi terlebih dahulu untuk mengenai Bapak. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana proses berdirinya Instek pada saat Bapak menjabat pada saat itu. Mohon izin Bapak bisa diceritakan. Mulai awal berdirinya Instek itu saya sebagai Kadep Elpeng Pusdikar. Siap, izin. Ditunjuk untuk mengawali pembangunan gedung yang jadi gedung Instek itu. Siap, izin. Yaitu saya selalu bersama orang-orang dari proyek Sumur Geni, terutama dari British Aerospace, orang Siap. Inggris itu, merencanakan untuk pembuatan gedung sekolah elektronika. Siap, izin. Pembuatan gedung sekolah elektronika itu disiapkan beberapa bulan sebelum ditentukan tempatnya. Siap. Yaitu diawali saya bekerja di 2 gedung kantor yang dibuat oleh British Aerospace. Siap. Itu 2 gedung kecil yang ada di dekat Demlat itu yang mengawali mulai awal mengerjakan gedung Instek. Siap. Selanjutnya berkembang akhirnya jadi gedung seperti yang sekarang itu, gedung Instek waktu Siap. itu yang dipakai untuk pendidikan mendukung pendidikan rapir. Siap, siap. Nah, selama perjalanan mendukung pendidikan rapir itu dari Mabesade merencanakan untuk masa depan dari gedung itu dijadikan sekolah apa. Siap, izin. Akhirnya diputuskan menjadi Institut Teknik TNI AD. Siap. Nah, dalam perencanaan itu saya selalu bersama dengan Bapak Wakasat, Bapak Letnan Jenderal Raja Guguk, selalu membicarakan bagaimana perencanaan sampai dengan pengembangan gedung Instek itu. Siap. Akhirnya sudah diresmikan gedung Instek itu sebagai tempat pendidikan dengan nama Gedung Institut Teknik TNI AD. Siap. Saya kira itu. Siap. Mohon izin sebelumnya Bapak, tadi kami mendengar Bapak menciptakan sumber geni. Sumber geni itu apa izin Bapak? Sumber geni itu adalah suatu proyek dari TNI AD. Siap. Untuk pengadaan senjata hanud. Siap. Khusus pengadaan senjata hanud.
sebelum sumber geni yang berkaitan dengan Instek itu, ada sumber geni pertama, pengadaan senjata anut berupa peluru kendali RBS, robot sistem buatan Swedia. Dan alat kendalinya radar Giraffe. Nah, setelah sumber geni yang kedua ini adalah senjata rapir. Dipilih senjata rapir itu yang memilih adalah para pimpinan-pimpinan di Angkatan Darat. Akhirnya terjadi proyek pengadaan senjata rapir. Proyek pengadaan senjata rapir ini itu termasuk fasilitas satuan. Ada satuan yang ada di Aceh, Bontang, Cikupa, dan Dumai, termasuk di perangkat-perangkatnya yang ada di Pusdik. Itu untuk waktu itu Pusdik, bukan Pusdik Anut tapi Searhanut. Searhanut itu yang mendidik SDM untuk rapir. Nah, berikutnya lagi untuk melanjutkan pendidikan rapir ini dibuatlah suatu pendidikan sekolah elektronika yang sekarang menjadi Instek TNI AD dan selanjutnya adalah Poltekat itu. Saya kira itu. Berarti izin sumber geni 1, sumber geni 2 baru menjadi Instek, izin Bapak. Siap, seperti itu. Mohon izin Bapak, ini menarik sekali penjelasan berdirinya Instek pada saat itu. Hanya saja ada pertanyaan, bagaimana awal penanaman gedung Sultan Hamengkubuwono ke-9, izin Bapak? Mohon mungkin bisa diceritakan prosesnya, izin. Terima kasih untuk mengingatkan saya. Pada saat akan diresmikan oleh Kasat, pada waktu itu beliau Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu wafat di Amerika. Nah, saya mendengar beliau wafat di Amerika, tersentak pada saya untuk mencantumkan gedung ini menjadi gedung Hamengkubuwono 9. Nah, sudah akhirnya saya berhubungan dengan teman saya yang jadi wali kota di Jogja. Mohon bantuannya untuk nama beliau itu diabadikan dengan gedung yang besok itu akan diresmikan kegiatannya sebagai institusi TNI AD. Nah, itu. Nah, setelah beberapa menit kemudian beliau udah langsung menghubungi dan saya dijawab, oh ya setuju. Langsung saya pegang itu untuk menjadi nama Hamengkubuwono. Itu karena bersejarah. Bersejarah wafatnya beliau, bersejarah awal dari operasional gedung itu. Nah, yang meresmikan siapa? Apakah Kasat? Tidak. Yang meresmikan nama Hamengkubuwono itu ya direktur, aku yang ngatur. Bukan, jadi pada waktu diresmikan Instek TNI AD belum ada nama, tidak disebutkan nama. Berikutnya setelah selesai direktur sudah dilantik, beliau ini yang meresmikan nama gedungnya, izin. Izin. Gitu. Izin, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin pada saat itu juga pada tahun itu adanya kondisi krisis nasional, izin, di mana berdampak kepada keterbatasan keuangan TNI Angkatan Darat pada saat tahun itu, menuntut pengetatan di segala bidang, di mana saat itu juga Instek TNI Angkatan Darat yang selama ini telah berjalan dengan baik, yang dinilai menyerap anggaran TNI Angkatan Darat dan memunculkan wacana untuk melikuidasi lembaga Instek, izin Bapak. Mohon izin mungkin bisa diceritakan kondisi Instek pada saat krisis pada saat itu, Bapak. Ya, memang pembangunan pada waktu itu kita nggak punya dana karena dananya dari kredit ekspor dari Inggris,
uangnya orang Berarti dari Inggris, Inggris semua izin. terbatas. Siap. Pengembangan selanjutnya bagaimana? Siap. Waktu itu saya sudah ditunjuk menjadi wakil direktur. Saya harus berusaha bagaimana untuk menghidupi Instek ini. Ya benar. Nah, dalam menghidupi Instek ini, Instek itu punya mes Sumber Geni. Sumber Geni ya. Itu. Kemudian punya fasilitas gedung yang bisa dipakai. Siap. Saya berhubungan dengan Pindad. Siap. Saya berhubungan dengan Pindad karena Pindad itu direkturnya teman saya. Saya menghubungi Pindad, apakah bisa pendidikan Pindad itu diberikan ke saya. Siap. Saya ada fasilitas gedung, ada fasilitas akomodasi, dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan pendidikan. Akhirnya setuju. Ya ada dari Pindad sekolah di Instek waktu itu. Siap. Jadi di situ saya selalu bekerja dengan Pindad. Selain bekerja dengan Pindad, saya juga bekerja dengan IKIP. Siap. Untuk pelaksanaan kalau dulu itu di IKIP itu ada disebut pendidikan untuk dosen-dosen itu ada Akta 5. Akta 5, siap. Akta 5 itu. Akta 5 tak minta pendidikannya di Instek saja siap. di situ, sehingga aku bisa memelihara gedung, bisa memelihara fasilitas akomodasi, siap. bisa memelihara kehidupan Instek. Aku bisa dapat uang dari pendidikan itu. Berarti awal pendidikannya mulai dari krisis itu izin Bapak, dengan mencari siswa dari IKIP itu izin Bapak. Karena punya fasilitas gedung untuk pendidikan, punya perangkat-perangkat untuk pendidikan. Nah, dosennya ya dari mereka. Oh, dosennya tetap dari IKIP. Tapi ada sebagian dosen dari kita. Dosen khusus itu dari Pindad. Dari Pindad. Dosen khusus itu dari IKIP. Tapi dosen-dosen yang lain yang bisa kita dukung dari kita. Jadi orang-orang kita juga dapat honorarium dari Pindad, dari IKIP. Gitu. Jujur kami dari baru juga di Poltekkad, kami juga baru tahu sejarahnya ini seperti itu Bapak. Mungkin kami senang sekali bisa tahu sejarahnya izin. Mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana upaya pejabat Instek pada saat itu untuk tetap mempertahankan Instek TNI Angkatan Darat izin. Ya, waktu itu saya masih jadi wadir. Itu saya berusaha untuk meningkatkan Instek itu menjadi lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Nah, saya punya personel 17 letkol. 17 letkol. Saya sendiri letkol. Nah, akhirnya saya bisa menggerakkan beliau-beliau itu, dan beliau itu patuh betul dengan kita karena bekerja organisasi. Tak minta untuk berhubungan ke Dikti, berhubungan ke perguruan tinggi. Akhirnya waktu itu akan menyiapkan untuk STTAD. Kita sudah menyiapkan akan membuat Instek itu menjadi STTAD. Perangkat kita buat semua, software kita buat, yang kerja letkol itu. Semua bekerja, akhirnya sudah jadi. Terus rencana waktu itu akan kita menyiapkan guru besar itu dari Undip. Dari Undip, Kita filial dengan Undip. Kenapa tidak dengan Unbra? Memang saya agak condong kepada Undip daripada Unbra. Karena Unbra ini masih baru dibandingkan dengan Undip. Ada 2 guru besar yang akan kita siapkan untuk menjadi guru besarnya di STTAD Instek, yang dari Instek itu. Perangkat sudah siap semua, tetapi saya langsung pindah dari Instek. Ya tidak tahu, dan para letkol itu yang sudah bekerja itu juga pindah semua. Nah, waktu itu saya terus serah terima dengan Pak Markus. Lanjutannya aku tidak tahu. Lanjutannya dilanjutkan sama Pak Markusnya izin. Iya. Aku serah terima dengan Pak Markus. Pak Markus
mengganti saya wakil direktur, Pak Markus direktur. Siap, izin. Tapi serah terima, bukan langsung mengambil alih direktur. Siap, izin. Ya, silakan. Siap. Terima kasih Bapak. Mungkin banyak hal yang telah kami pelajari dari penyampaian Bapak dari tadi, izin. Hal tersebut nambah wawasan bagi kami. Terima kasih. Sebagai personal Poltekad yang awalnya berdirinya adalah Instek, izin. Sangat menarik untuk kami. Mungkin dari kami, mungkin kan Bapak ada harapan untuk kedepannya bagi Poltekad, bagi siswa-siswa Poltekad, dan juga bagi dosen-dosen untuk kedepannya, izin. Harapan saya, siap, nama gedung Hamengkubuwono itu dibawa kepada peningkatan yang lebih besar. Siap. Nah, maksudnya gedung itu tidak tetap di situ. Siap, izin. Jadi adanya Poltekad itu diharapkan lebih besar. Siap. Dengan nama itu, Hamengkubuwono itu. Ya, kalau di situ kan tempat itu miliknya Pusdika Ranut. Siap. Benar. Tempatnya sempit seperti itu. Padahal Poltekad itu saya membayangkan inilah milik Angkatan Darat yang besar. Siap. SDM itu semua dari situ. Yang kaitannya apalagi dengan teknologi digital sekarang. Siap. Teknologi dengan konversi dengan macam-macam yang sekarang itu harus lebih besar. Siap. Nah, kalau lebih besar, kalau di situ tidak mungkin. Siap. Jadi harus ada tempat yang lebih besar dari posisi sekarang dengan membawa nama gedung Hamengkubuwono, nama yang besar. Siap. Jadi nama besar, nama gedung yang besar harus membawa nama Poltekad yang lebih besar. Siap, izin Bapak. Mungkin sekian dari kami Bapak. Terima kasih untuk ceritanya dan menceritakan sejarah dari awal sampai berdirinya Poltekad sampai saat ini, Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon izin Bapak. Sekian dari podcast kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa mengetahui bagaimana sejarah singkatnya Instek sampai pada saat ini Poltekad dari Bapak Kolonel Artileri Haryadi. Terima kasih. Salam Poltekad, Smart Army College.